Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitri Badria dari Universitas Cyber Asia KM 203. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang menarik tentang konflik manajemen. Dalam kehidupan kita sehari-hari, konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, baik dalam lingkungan pribadi, hubungan antar individu, atau bahkan di lingkungan kerja. Konflik dapat muncul karena perbedaan pandangan, tujuan, atau nilai-nilai lainnya. Namun, konflik juga dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, manajemen konflik menjadi keterampilan krusial yang perlu kita miliki untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Dalam presentasi ini, saya akan menjelajahi berbagai aspek manajemen konflik, termasuk jenis-jenis konflik dan penyebab-penyebabnya, beserta tahapan-tahapannya, dan teknik yang dapat digunakan untuk meredam dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berharga bagi Anda dalam menghadapi dan mengelola konflik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik manajemen. Contoh-contoh konflik manajemen. Contoh 1, negosiasi dalam konflik tim. Di tempat kerja ada konflik antara dua anggota tim yang berbeda pandangan tentang menyelesaikan sebuah proyek. Manajer tim memutuskan untuk menggunakan pendekatan negosiasi sebagai strategi manajemen konflik. Nah, dalam proses negosiasi kedua anggota tim ini diundang untuk berbicara tentang pandangan mereka dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Mereka saling mendengarkan dan berusaha mencapai titik tengah yang saling menguntungkan. Hasilnya kedua anggota tim sepakat untuk menggabungkan ide-ide mereka dan merencanakan proyek yang lebih holistik, yang menggabungkan kekuatan dan pemikiran kreatif mereka. Contoh 2. Mediasi dalam konflik keluarga. Dalam keluarga, mungkin terjadi konflik antara dua saudara yang seringkali berujung pada pertengkaran. Orang tua memutuskan untuk menggunakan mediasi sebagai cara untuk mengatasi masalah ini. Seorang mediator netral yang terlatih dilibatkan untuk membantu saudara-saudara tersebut berbicara tentang perasaan mereka secara terbuka. Mediator mengajukan pertanyaan dan membantu mengenali asumsi atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Akibatnya, saudara-saudara itu menyadari bahwa perasaan mereka saling terhormat dan merasa didengar. Mereka mencapai kesepakatan tentang batasan-batasan dan cara-cara komunikasi yang lebih efektif dalam mengatasi perbedaan pendapat mereka. Contoh 3. Kompromi dalam konflik bisnis. Dalam suatu perusahaan, manajemen senior dan serikat pekerja memiliki perselisihan mengenai upah dan kondisi kerja. Kedua pihak memutuskan untuk menggunakan pendekatan kompromi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan. Mereka bertemu dan membahas tuntutan masing-masing pihak dengan terbuka. Setelah berdiskusi, mereka menyadari bahwa keduanya memiliki kepentingan yang sah dan bahwa ada beberapa titik yang dapat disepakati. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan tentang kenaikan gaji yang wajar dan peningkatan kondisi kerja yang memuaskan kedua pihak. Contoh 4. Penyelesaian masalah dalam konflik sosial. Dalam suatu komunitas muncul perselisihan antara dua kelompok warga tentang pembangunan fasilitas umum di area tertentu. Untuk mengatasi konflik ini, pendekatan penyelesaian masalah digunakan. Anggota dari kedua kelompok bertemu untuk mengidentifikasi masalah utama dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok. Melalui diskusi dan pemecahan masalah yang berkolaboratif, mereka mencapai kesepakatan untuk menempatkan fasilitas umum di lokasi alternatif yang lebih memuaskan kedua belah pihak. Dalam semua contoh di atas, penerapan teknik dan pendekatan manajemen konflik berhasil membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan solusi yang saling menguntungkan dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Manajemen konflik yang efektif tidak hanya menghindari
konfrontasi, tetapi juga menciptakan jembatan komunikasi yang lebih baik dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Step selanjutnya adalah mengetahui tahapan konflik manajemen. Tahapannya adalah proses yang terjadi ketika seseorang atau kelompok berusaha menghadapi dan menyelesaikan konflik berikut. Adalah contoh-contoh tahapan dalam konflik manajemen. Tahapan pertama, identifikasi konflik. Contohnya, dalam tim proyek, dua anggota tim mulai bertengkar dan berbeda pendapat tentang pendekatan terbaik dalam menyelesaikan tugas tertentu. Tahapan berikutnya, analis konflik. Contoh, manajer tim mengumpulkan informasi tentang sumber dan penyebab konflik antara kedua anggota tim, serta memahami perspektif masing-masing individu. Tahap 3, klarifikasi konflik. Setelah analisis, manajer tim menyadari bahwa konflik ini berasal dari perbedaan pendapat tentang alokasi sumber daya dan rencana tugas. Tahap 4, respon emosional. Contoh, kedua anggota tim menunjukkan emosi yang tinggi selama konflik seperti frustasi dan kemarahan. Tahap 5, pencapaian solusi. Contoh, manajer tim memfasilitasi pertemuan antara kedua anggota tim untuk mencapai solusi bersama dan mengatasi perbedaan pendapat. Tahap 6, implementasi solusi. Contoh, setelah mencapai kesepakatan, kedua anggota tim berkomitmen untuk menerapkan solusi yang disepakati dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas proyek. Tahapan 7, evaluasi dan pemantauan. Contoh, manajer tim memantau perkembangan dan hubungan antara kedua anggota tim untuk memastikan bahwa solusi yang disepakati berjalan lancar dan konflik tidak muncul kembali. Tahapan 8, menyelesaikan dan rekonsiliasi. Contoh, setelah berhasil menyelesaikan tugas proyek dengan baik, kedua anggota tim saling memberikan umpan balik positif dan merasa puas dengan hasil kerjasama mereka. Dalam konflik manajemen, tahap-tahapan ini memandu individu atau kelompok dalam mengatasi konflik dengan bijaksana, mendorong komunikasi yang efektif, dan mencapai solusi saling menguntungkan. Memahami dan mengikuti proses ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif di berbagai situasi kehidupan. Nah, selanjutnya, pendekatan manajemen konflik adalah serangkaian strategi dan cara berpikir yang digunakan untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam berbagai situasi. Pendekatan ini berfokus pada mencari cara efektif untuk mengatasi perbedaan, memahami perspektif yang berbeda, dan mencapai kesepakatan atau resolusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut penjelasan pendekatan manajemen konflik yang umum digunakan. Pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini mendorong kerjasama dan komunikasi yang terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi bersama yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Pendekatan kolaboratif memprioritaskan hubungan yang berkelanjutan dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi dalam pendekatan ini, setiap pihak berusaha untuk memenangkan konflik dengan menekankan kepentingan dan tujuan pribadinya. Ini mungkin cocok dalam situasi di mana keputusan cepat dan tegas dibutuhkan, tetapi pendekatan ini bisa meningkatkan ketegangan dan memperburuk hubungan dalam jangka panjang. Pendekatan akomodatif. Dalam pendekatan ini, pihak ini cenderung mengalah atau mengakui kepentingan pihak lain, tapi menuntut balasan yang setara. Ini bisa digunakan tidak menjadi hubungan harmonis, lebih penting daripada mencapai tujuan pribadi. Melibatkan, menghindari, atau menarik diri dari konflik tanpa berusaha untuk menyelesaikannya. Ini mungkin digunakan ketika konflik dianggap tidak begitu penting atau disiwati tidak memungkinkan untuk mengenai konflik secara langsung.
Pendekatan ini mencari jalan tengah dan mencapai kesepakatan di mana semua pihak harus memberi dan mengambil sedikit, meskipun tidak selalu mencapai solusi yang ideal. Pendekatan ini dapat menghasilkan hasil yang dapat diterima pada semua pihak. Pentingnya untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi dan konteks tertentu. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang selalu cocok untuk di setiap konflik. Oleh karena itu, pemahaman baik tentang kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak serta kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sangat penting dalam memanajemen konflik yang sukses. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Sampai jumpa